Kali ini saya ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang seni menjadi host. Ini penting bagi para leaders karena leader sebagai seorang hero itu sudah habis masanya. Saat ini menjadi pemimpin yang keren itu adalah pemimpin yang menjadi host. Apa itu? Seni menjadi hosting itu adalah seni menjadi tuan rumah. Mirip kalau kita mengundang tetangga, kawan, sejawat atau keluarga makan di rumah kita. Pada saat itulah kita sebenarnya tanpa sadar berperan sebagai seorang tuan rumah atau host. Apa yang kita siapkan kalau kita melakukan hal seperti itu? Kita mempersiapkan semuanya. Ya, mulai dari siapa yang akan diundang, kemudian bagaimana mereka akan duduk di rumah kita, kemudian juga apa saja makanan yang paling enak yang akan disajikan, dan juga apa percakapan yang akan kita rancang pada saat kita makan bersama. Jadi, seni menjadi hosting adalah seni melayani, seni membagi, seni menyimak, seni untuk sama-sama berpikir, bercerita sesuatu yang paling menarik. Karena yang akan bercerita adalah tamu-tamu kita, apa yang kita lakukan sebagai host? Kita hanya bertanya. Karena pada esensinya menjadi host itu adalah menghadirkan semua orang tamu itu menjadi istimewa. Nah, dengan cara itu kita bisa membangun yang namanya good conversation, yaitu bisa membangun percakapan-percakapan yang baik. Banyak pengalaman menyatakan adalah bahwa percakapan itu sebenarnya adalah komunikasi yang paling efektif. Kalau kita ingin satu, mencapai tujuan dari organisasi. Yang kedua, membuat organisasi menjadi relevan. Ketiga, organisasi menjadi sangat-sangat produktif, sangat efektif. Nah, dengan mendudukkan leader sebagai host, maka yang akan kita panen sebenarnya adalah apa yang disebut dengan collective intelligences, yaitu kita menangkap keindahan cerita, keindahan ide, keindahan pemikiran dari para peserta yang hadir di situ. Jadi dengan cara ini kita sebagai host bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah menciptakan satu ruang yang nyaman untuk semua orang bercerita atau berbagi. Itu yang paling penting. Yang kedua, kita membangun pertanyaan-pertanyaan yang membuat peserta juga bisa berkreasi sesuai dengan ceritanya masing-masing. Nah, yang ketiga adalah kita memberikan yang namanya kuota bagi semua orang bisa bercerita dengan waktu yang sama, kemudian dengan pembagian yang merata dan sebagainya, supaya menghindari apa yang disebut dengan dominasi. Nah, dengan cara ini semua orang akan bercerita secara bergiliran, semua orang punya jatah waktu yang sama, dan inilah yang sebenarnya menjadi menarik di dalam kita sebagai seorang pemimpin, itu adalah menjadi host. Bukan host waktu kita bikin Zoom, hanya buka account, kemudian buka meeting, dan kemudian sebenarnya yang terjadi di ruang itu bukan yang dibayangkan sebagai host, karena bisa diambil alih oleh yang penyelenggara acara dan sebagainya, sehingga sebenarnya yang akan bicara juga orang-orang itu saja. Jadi di sini yang kita ingin sampaikan sebenarnya adalah bahwa menjadi host itu pada intinya mirip apa yang dilakukan dalam fasilitasi Vibrant, adalah membuat semua orang yang hadir pada pertemuan Anda itu adalah orang-orang yang istimewa. Dengan cara itulah maka percakapan-percakapannya akan sangat berkualitas. Dengan cara ini itu kemungkinan untuk satu membangun inovasi itu bisa terjadi. Yang kedua membentuk
Jadi menciptakan bentuk-bentuk baru, baik itu organisasi, struktur, dan sebagainya dimungkinkan. Kemudian yang ketiga adalah memunculkan ide-ide yang belum pernah difikirkan sebelumnya. Kenapa ini? Ini harus dilakukan karena hosting ya atau engagement ini itu adalah membantu kita melakukan pengelolaan pada saat menghadapi situasi. Yang satu adalah order atau satu sistem yang teratur, yang kedua adalah sistem yang chaos. Karena kalau dengan menggunakan cara pertemuan-pertemuan yang lama, kita ada kesan, ada kecenderungan untuk mengontrol hasil. Nah, dengan cara ini sama sekali tidak berlaku di zaman ini. Maka seorang leaders itu lagi-lagi harus berupaya menjadi hosting yang baik, menjadi pendengar yang baik. Itulah pembelajaran saya dari pertemuan Leads di Solo. Sampai jumpa pada kelas kreatif berikutnya.